Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, penanganan bencana tahun ini tentunya berbeda dengan penanganan bencana tahun lalu karena bencana tahun ini terjadi saat pandemi corona. Lantas bagaimana penanganan bencana di tengah pandemi corona dan apa kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana di saat pandemi seperti ini? Untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, yaitu Bapak Suprayoga Hadi. Pak Yoga, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Vivi, Alhamdulillah, selamat siang. Oke, Pak Yoga, apa saja catatan Anda di tengah pandemi corona dan saat ini kita sepertinya harus siap siaga menghadapi potensi bencana di tanah air? Ya, betul. Ini memang agak berbeda ya. Saya ingat kok waktu di Metro juga, waktu habis gempa Palu, NTB, kemudian Selat Sunda, kita nggak menghadapi bencana non alam seperti pandemi ini. Nah, sekarang malah yang lebih mengemuka memang adalah bencana non alamnya yang bagaimanapun kita hadapi sehari-hari dan ini berlangsung terus, masih ongoing. Kadang-kadang alam itu kan mungkin bisa kita lihat berakhirnya kapan, kemudian kita lakukan proses tanggap darurat, kemudian proses pemulihan dan sebagainya. Dalam konteks pandemi ini kita paham sekali bahwa ini masih in progress atau masih ongoing sebetulnya dalam hal ini. Makanya kita memang berhadapan dengan dua hal yang agak berbeda karakteristiknya. Yang satunya adalah sebetulnya lebih kepada short kejadian atau event, kemudian kita berproses dalam kedaruratan, penyelamatan dan kemudian pemulihan. Nah, yang ini sampai sekarang kita mix up ini. Ya, kita melakukan kedaruratan. Pak, tadi kan bilangnya mix up ya Pak ya, nanti kita dan sebagainya. Iya, Pak Yoga, tapi sebenarnya kalau melihat dari hujan deras yang terus mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia maupun di DKI Jakarta, apakah memang secara resmi sudah masuk musim hujan ya saat ini ya Pak? Sebetulnya kita coba mengacu kepada informasi yang secara harian sebetulnya diterbitkan oleh BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam hal ini. Sebetulnya sudah sangat jelas di sini bahwa sebaran dari potensi hujan lebat, kemudian diikuti dengan angin, kilat petir dan sebagainya, itu sebetulnya sudah ada prediksinya karena perakiraan swasta dari cuaca dari BMKG itu sudah cukup baik sebetulnya, sudah cukup akurat. Seperti contohnya hari ini paling tidak ada 12 provinsi yang berpotensi hujan lebat umpamanya. Bahkan besok ada sekitar 18 provinsi yang berpotensi hujan lebat, disertai angin dan sebagainya. Jadi ini memang kita anggap sebagai sudah masuk berberan ini, sudah masuk dalam konteks musim penghujan memang dalam kaitan dengan. Oke, kalau dari pengalaman dan catatan Pak Yoga, wilayah mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menghadapi potensi bencana? Kalau bencana kita masih sangat perlu melihat dari sisi ancamannya. Karena terus terang ini musim penghujan ini hanya satu jenis ancaman atau hazard ya dalam hal ini. Tapi kita memang harus melihat bahwa Indonesia ini sangat kompleks dari sisi bencana karena kita harus juga mempertimbangkan dari sisi multi hazard. Jadi bagaimana ancaman ini bisa beragam. Kalau musim penghujan multi hazard maksudnya apa tuh Pak? Multi hazard apa saja tuh Pak yang harus dilihat? Ancamannya beragam. Karena kita terus terang, kita punya 16 jenis ancaman bencana. Dari mulai banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, sampai angin puting beliung dan sebagainya itu kita anggap sebagai ancaman. Jadi ancaman intinya dua sebetulnya. Ancaman bencana geologi, ya seperti contoh gunung api, kemudian tsunami diakibatkan oleh patahan dan sebagainya, tapi juga bencana hidrometeorologi. Nah ini yang lebih beragam sebetulnya dalam hal ini. Dan lebih semua sering terjadi. Berpotensi terjadi di tengah pandemi betul. Saat ini. Oke, tadi Pak Yoga saya tangkap Anda mengatakan mixed up atau campur aduk begitu ya. Apakah ini dalam konteks bagaimana kita harus siap menghadapi bencana, siap siaga dan di tengah pandemi corona. Kira-kira bayangannya seperti apa? Bukan mau mendahului ya Pak ya, tapi kira-kira
level kesiapsiagaan kita itu harusnya seperti apa Pak untuk diimplementasikan di lapangan? Kalau untuk kebencanaan, saya pikir kita perlu lihat dari sisi status atau karakternya ya. Seperti sekarang, kalau Mbak Vivi tadi tanyakan dalam konteks kesiapsiagaan kita untuk bencana ya, seperti sekarang banjir. Kita semua sudah punya SOP-nya lah. Kalau Katulampa umpamanya di teman-teman di Jakarta ini, Katulampa umpamanya sudah mulai siaga, berarti kita harus siap dalam hal ini. Itu tuh udah SOP-nya sudah sangat jelas. Nah, yang masalah adalah apabila ini terjadi pada kondisi pandemi yang saat ini sedang kita alami, terutama para korban pandemi yang terus terang sedang juga terpapar ya dalam hal ini, kemudian ditambah dengan bencana alam yang mungkin ya seperti banjir dan sebagainya. Kita tahu di daerah dekat rumah saya ini di Jatinegara dan sebagainya, Kampung Melayu, itu sudah langganan dalam hal ini. Tapi ini jelas harus penanganan yang agak berbeda, karena sekarang apakah kita menggunakan protap yang sama dengan yang lama. Baik. Apabila sekarang sudah harus social distancing, harus mulai bicara mengenai pakai masker dan sebagainya, hal yang sangat berbeda penanganannya dengan ordinary disaster recovery atau disaster emergency relief dalam hal ini. Ya. Pak Yoga, tapi yang pasti secara individu kita juga masing-masing harus siap ya Pak ya. Paling tidak kalau tadi kita lihat dari grafis itu ada tas yang isinya jangan lupa maskernya, sabun, disinfeksi, begitu ya Pak? Ya. Dan tentunya selalu mental siap siaga begitu ya. Pak Yoga, yang sayang sekali. Disiplin ya, mudah-mudahan kalau disiplin bisa kita utamakan, semuanya mungkin bisa lebih siap ya dalam hal ini. Karena tidak hanya bencana alam tapi juga bencana yang sekarang pandemi yang sedang kita hadapi, kuncinya cuma disiplin. Kalau kita siap siaga, kita bisa mengurangi risiko ke depannya. Baik. Pak Yoga, sayang sekali durasinya terbatas. Ya, terima kasih sudah berbagi informasi di Newsline. Selamat beraktivitas kembali, Bapak Suprayoga. Terima kasih, Mbak Vivi.